Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kamilia Anjani dari kelompok 7 Proyek Kewarganegaraan. Di sini saya bersama 4 orang teman saya, Hani Dwi Cahya Mulyani, Muhammad Yardan, Nabila Ervina Putri, dan Septia Nurwahyu Adiningsi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang petunjuk teknis alat perlindungan diri dalam menghadapi wabah COVID-19. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini ditularkan melalui manusia ke manusia, di mana sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Pada penderita usia lanjut dan memiliki masalah kesehatan lain seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker dapat memperberat penyakit tersebut. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah dengan edukasi tentang COVID-19, pola hidup sehat, dan melakukan kebersihan tangan secara benar. Petugas kesehatan dapat melindungi diri ketika merawat pasien dengan mematuhi praktik pencegahan dan pengendalian infeksi, yang mencakup pengendalian administratif, lingkungan, dan engineering, serta penggunaan alat pelindungan diri yang tepat, yakni tepat dalam pemilihan jenis APD yang sesuai, cara pemakaian, cara pelepasan, dan cara pembuangan atau pencucian APD. Tenaga kesehatan perlu diingatkan bahwa penggunaan APD hanya merupakan salah satu aspek dari langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi. Dalam merawat pasien COVID-19, tenaga kesehatan sangat rentan tertular, maka APD yang digunakan adalah APD standar yang berbasis asesmen resiko. Jenis dan penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakaiannya dari cedera atau penyebaran penyakit dan virus. Apabila digunakan dengan benar, APD bertindak sebagai penghalang antara bahan infeksius, misalnya virus dan bakteri, melalui kulit, mulut, hidung, atau mata selaput lendir oleh tenaga kesehatan dan pasien. Penghalang memiliki potensi untuk memblokir penularan kontaminan dari darah, cairan tubuh, atau sekresi pernafasan. Selain itu, praktik pengendalian infeksi lainnya seperti mencuci tangan, menggunakan pembersih tangan, berbasis alkohol dan menutupi hidung dan mulut saat batuk, dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, dapat meminimalkan penyebaran infeksi dari satu ke orang lain. Penggunaan APD yang efektif mencakup pemindahan atau pembuangan APD yang berkontaminasi dengan benar untuk mencegah terpaparnya pemakaian dan orang lain terhadap barang infeksius. Prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD. Pertama, harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi. Kedua, berat APD hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Ketiga, dapat dipakai secara fleksibel. Keempat, tidak menimbulkan bahaya tambahan. Kelima, tidak mudah rusak. Keenam, memenuhi ketentuan dari standar yang ada. Ketujuh, pemeliharaan mudah. Kedelapan, tidak membatasi gerak. Jenis APD. Masker bedah. Masker bedah terdiri dari 3 lapisan material dari bahan non-woven atau tidak dijahit, loose fitting, dan sekali pakai untuk menciptakan penghalang fisik antara mulut dan hidung pengguna dengan kontaminan potensial di lingkungan terdekat sehingga efektif untuk memblokir percikan atau droplet dan tetesan dalam partikel besar. Masker N95. Masker N95 terbuat dari poliureten dan polipropilen, adalah alat pelindung pernapasan yang dirancang dengan segel ketat di sekitar hidung dan mulut untuk menyaring hampir 95% partikel yang lebih kecil kurang dari 0,3 mikron.
Masker ini dapat menurunkan paparan terhadap kontaminasi melalui airborne. Pelindung wajah face shield. Pelindung wajah umumnya terbuat dari plastik jernih transparan, merupakan pelindung wajah yang menutupi wajah sampai ke dagu sebagai proteksi ganda bagi tenaga kesehatan dari percikan infeksius pasien saat melakukan perawatan. Sarung tangan. Sarung tangan dapat terbuat dari bahan lateks, karet, polifili, kloridin, Pepsi, poliuretane merupakan pelindung tenaga kesehatan dari kontak cairan infeksius pasien. Selama melakukan perawatan pada pasien, sarung tangan yang ideal harus tahan robek, tahan bocor, biocompatibility, tidak toksik, dan pasti tangan. Sarung tangan yang digunakan merupakan sarung tangan yang rutin digunakan dalam perawatan, bukan sarung tangan panjang. Penggunaan APD. 1. Tetapkan indikasi penggunaan APD dengan mempertimbangkan resiko terpapar. Alat pelindung diri digunakan oleh orang yang beresiko terpajan dengan pasien atau material infeksius seperti tenaga kesehatan, petugas kebersihan, petugas instalasi sterilisasi, petugas laundry, dan petugas ambulan di Fasiankes. 2. Cara memakai dengan benar. 3. Cara melepas dengan benar. Cara pengumpulan APD: membuang setelah dipakai. APD yang dipakai untuk merawat pasien yang terduga atau terkonfirmasi COVID-19 harus dikategorikan sebagai materi infeksius. Tidak diperlukan prosedur khusus dalam penanganan, sama dengan line infeksius yang semua APD baik disposable ataupun reusable harus dikemas secara terpisah, dimasukkan ke dalam kantong plastik infeksius atau tempat yang sangat rapat dan tertutup, yang diberikan label dan anti bocor. Lakukan hal-hal berikut ini, yang dimana untuk cara pembuangan infeksius: meletakkan APD di lantai atau di permukaan benda lain, misalnya di atas loker atau di atas meja. Membongkar kembali APD yang sudah dipakai atau yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik infeksius atau tempat tertutup. Yang ketiga, membuang kantong plastik infeksius atau tempat tertutup. Bersihkan APD terlalu penuh. APD dalam masa krisis. Alternatif penggunaan APD ini dilakukan jika terjadi kekurangan ketersediaan APD, baik karena jumlah pasien yang melonjak tajam maupun akibat prosedur APD yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan situasi seperti yang ditetapkan oleh pimpinan Fasiankes sebagai masa krisis. Alternatif ini diberikan sebagai pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan APD dalam melakukan perawatan pasien COVID-19 dengan tetapan menghentikan prinsip dalam PPI. Alternatif APD tidak berlaku di luar masa krisis. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.